Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kiddos. Selamat pagi semuanya. Nah, melanjutkan ke chapter baru, yaitu chapter 4 mengenai Come to my birthday. Jadi kita akan Miss akan menjelaskan lagi mengenai chapter 4 Come to my birthday please. Di sini kita lihat ada 3 tujuan atau subbab yang akan Miss bahas. Yang pertama, to invite someone to do something. Yang kedua, to give instruction. Lalu yang terakhir, to ask permission. Nah, sekarang Miss akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang to invite someone to do something. Nah, to invite someone to do something or expression of invitation adalah ungkapan di mana kita mengundang atau mengajak seseorang untuk bergabung melakukan sesuatu aktivitas. Oke, kita tandai mengundang dan mengajak. Intinya, ungkapan of expression of invitation itu ungkapan mengundang dan mengajak, ya. Invitation artinya mengundang dan mengajak. Nah, pasti kalian pernah kan mengundang teman atau kalian diundang teman. Nah, ketika kalian mengundang teman, pasti ada 2 hal yang akan muncul ketika kalian mengundang. Lalu nanti ada 2 hal yang akan muncul. Yang pertama, accepting, yaitu menerima undangan. Lalu ada declining, yaitu menolak undangan. Nah, jadi kita akan mempelajari gimana ekspresi mengundang seseorang, lalu bagaimana menerima dan menolaknya. Nah, menerima dan menolak itu termasuk ke dalam respon dari invitation gitu. Oke, berikut ini expression of invitation, ungkapan mengundang. Yang pertama ada would you like bla bla bla. Nah, titik-titik ini kalian isi dengan tujuannya. Misalnya contohnya, would you like to come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan mengundang. Kalau kalian menemukan kata would you like to, berarti itu salah satu ungkapan mengundang. Selanjutnya ada do you want to bla bla bla, titik-titik. Contohnya tujuannya misalnya, do you want to dance with me? Apakah kamu mau berdansa denganku? Itu mengundang atau mengajak, dia mengajak untuk berdansa. Selanjutnya ada let's. Nah, let's titik-titik, lalu tujuannya misalnya apa? Kalian tujuannya mau apa? Mengundang dan mengajak apa? Misalnya di sini ada contohnya, let's go out with me. Ayo pergi bersamaku, atau ayo hang out bersamaku. Begitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh 3 contoh expression of invitation. Masih banyak lagi contohnya, tapi misalnya ambil 3 saja. Ungkapan mengundang atau mengajak. Would you like to titik-titik, do you want to titik-titik, dan let's titik-titik. Nah, titik-titiknya diisi dengan tujuannya atau purpose kalian mau mengajak dan mengundang seseorang tersebut. Lalu bagaimana cara meresponnya? Tadi Miss bilang kan, kalau meresponnya dia ada 2 kemungkinan, ada accepting, lalu ada declining. Accepting itu menerima, declining itu menolak. Kalau accepting, contohnya misalnya I would titik-titik, saya akan. Misalnya kalau saya akan, berarti saya akan hadir, I will attend, misalnya gitu ya. Lalu of course I will be there, tentu aku akan ada di sana. Ini contoh menerima dan lain sebagainya, kayak sure I'm coming, alright, okay, atau yes juga bisa, karena dia tanda menerima undangan atau ajakan tersebut. Kalau menolak gimana? Nah, contohnya misalnya di sini ada I'm sorry, I can, maaf saya tidak bisa. Lalu ada I want but titik-titik. Nah, titik-titiknya kalian isi dengan alasannya apa? Misalnya I want but I have another agenda atau another activities, misalnya gitu. Lalu bisa juga dengan kalian jawab thank you but titik-titik. Nah, titik-titiknya isi lagi dengan alasan. Misalnya alasannya apa? Silahkan ungkapan oleh kalian. Ini lebih polite ya. Thanks, thank you misalnya, atau apa. Bisa juga no, tapi
Kalau no, nanti kalian ikuti dengan kata thanks, jadi lebih sopan gitu ya. Jadi ketika kalian mengajak atau mengundang seseorang, pasti akan dua kemungkinan yang akan muncul, yaitu menolak dan menerima, atau menerima dan menolak. Menerima itu bahasa Inggrisnya accepting, sedangkan menolak itu declining gitu ya. Oke, kita ke contoh conversation number 1. Di sini ada Jane dan Lisa. Oke, kita baca ya percakapannya. Hello Jane, this is Lisa. How are you? Halo Jane, ini Lisa. Apa kabar? Lalu kata Jane lalu menjawab, Hi Lisa, I'm fine. Hai Lisa, kabar baik. Aku baik, katanya gitu ya. Lalu Lisa menjawab lagi, Jane, would you like to come to my birthday party? Jane, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Lalu Lisa menjawab, Yes, of course, I will come to your birthday party. Thanks for inviting me. Tentu, saya akan datang ke pesta ulang tahunmu. Terima kasih telah mengundang saya. Nah, silakan lihat di partnya Lisa. Di sini Lisa menanyakan ke Jane, would you like to come to my birthday party? Nah, ini berarti termasuk ke dalam ungkapan invitation ya, invite atau invitation bisa. Lalu di sini Jane menerima atau menolak? Kira-kira ini menerima atau menolak? Of course, yes of course, berarti menerima, begitu ya, paham ya? Jadi ekspresi invitationnya adalah would you like to come to my birthday party. Lalu responnya adalah menerima, ditandai dengan kata yes of course. Contoh selanjutnya, contoh kedua. Di sini agak panjang nih dialognya. Oke, di sini ada Lisa dan Anna. Hai, halo Lisa, this is Anna. Halo Lisa, ini Anna. Hai Anna, how are you? Hai Anna, apa kabar? Kayak gitu. Lalu dijawab lagi, I'm fine, thank you. How about you? Aku baik-baik aja. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Lalu dijawab lagi nih, I'm fine too. Aku baik-baik juga. Nah, di sini I just got your invitation card to your birthday party. Saya baru saja mendapatkan undangan pesta ulang tahunmu. Lalu dijawab, you are coming, aren't you? Kamu akan datang, bukankah begitu? Tanya gitu. Lalu dijawab, thanks for inviting me, but I'm sorry I can't come. I have got a lot of work to do. Sebelumnya terima kasih atas undangannya, tapi maaf saya tidak bisa datang. Saya punya banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. That's too bad. Sangat disayangkan, katanya gitu ya. Nah, sekarang kita identifikasi mana yang termasuk ke dalam ungkapan mengajak ya. Di sini katanya dia mendapatkan invitation card. Jadi yang ini adalah you are coming, aren't you, adalah expression of, kita sebut saja EI atau expression of invitation. Jadi yang you are coming itu adalah ekspresi of invitation. Lalu dia menerima atau menolak? Lihat di sini. Nah, but I'm sorry I can't come, berarti dia declining, tandai dengan tanda di, berarti declining, menolak ajakan atau undangan tersebut dengan alasan. Nah, alasannya ini, I have got a lot of work to do, punya banyak pekerjaan, gitu ya. Mudah-mudahan paham untuk pembahasan expression of invitation atau ungkapan mengundang dan mengajak. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, diajukan di grup saja. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan Miss. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.